Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Rokok, apakah rokok itu membatalkan puasa? Seorang isap rokok. Kita tahu bahwasanya rokok itu hukumnya haram ya. Rokok itu hukumnya haram. Dan ini yang mengharamkannya adalah para ulama, demikian juga para dokter, ya, bahkan juga di iklan-iklan rokok itu sendiri telah mengharamkan rokok. Jelas banyak sekali dalil yang mengatakan rokok itu haram. Di antaranya la dharar wa la dirar, bahwasanya seorang mukmin itu dilarang untuk memudaratkan dirinya, apalagi memberi mudarat kepada orang lain. Dia tidak boleh merusak dirinya dan tidak boleh juga merusak orang lain. Dirinya itu memang milik dia, tapi pada hakikatnya jasad dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang tidak boleh memotong tangannya sendiri. Seorang tidak boleh membunuh diri. Jangan dia katakan jiwa saya adalah milik saya, boleh bagi saya untuk bunuh diri. Tidak, dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia katakan yang ngerokokkan saya, yang sakitkan saya. Tidak. Allah melarang hal itu. Jasadmu itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang sepakat bahwasanya orang yang membakar uang itu hukumnya haram, dan rokok itu ibarat seperti membakar uang. Dan terlalu banyak dalil yang menjelaskan akan keharamannya rokok. Dan ini juga disepakati oleh para dokter. Semua dokter di dunia ini, baik muslim maupun kafir, tahu bahwasanya rokok itu berbahaya. Bisa menimbulkan kanker, bisa menimbulkan ini. Bahkan di gambar rokok itu terdapat bermacam-macam racun. Meskipun sebagian dokter juga merokok. Ya. Namun subhanallah mereka semua tahu bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Memberi mudarat. Bahkan iklan-iklan rokok kita dapat di jalan-jalan. Ya. Iklan rokok. Di bawahnya ada tulisan peringatan bahwasanya rokok ini berbahaya. Meskipun tulisannya kecil ya. Rokok itu berbahaya. Meskipun iklannya gede, rokoknya dibuat tulisannya kecil, rokok itu berbahaya. Ini semua menunjukkan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Oleh karena itu tidak ada seorang pun, seorang muslim pun yang fitrahnya masih lurus, fitrahnya masih bagus, tidak sesat fitrahnya. Tidak ada seorang pun yang tatkala merokok kemudian mengucapkan bismillah. Tidak ada. Semua orang yang merokok tidak ada yang mengucapkan bismillah. Karena enggak enak dia masa merokok bilang bismillah. Dia tahu dalam nuraninya mengingkari hal itu. Demikian juga tidak ada seorang pun yang merokok setelah merokok kemudian mengatakan alhamdulillah. Tidak ada seorang pun yang setelah merokok kemudian mengatakan alhamdulillah. Nuraninya menolak akan hal itu. Yang ada orang kalau merokok sering dengan tangan kiri kemudian setelah merokok rokoknya pun diinjak-injak. Kemudian ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ada sebagian ulama mengatakan almar'u ala dini khalilihi, seorang itu berjalan dengan yang semisal dengan dia, yang bahwasanya sesuatu itu berjalan dengan yang semisal dengan dia. At-tuyur ala amsaliha taqa, bahwasanya burung-burung itu berteman dengan burung-burung yang semisalnya. Oleh karena itu kita dapati tidak seorang pun masuk dalam WC kemudian makan makanan yang halal. Tidak ada. Semua orang akan nggak enak, jijik. Seorang masuk dalam WC kemudian makan donat, nggak ada. Makan es krim, nggak ada. Dia tidak akan merasa tentram dalam WC kemudian makan makanan yang halal. Akan tetapi kalau seorang masuk WC kemudian merokok, subhanallah, meskipun 2 jam mungkin dia kuat. Karena begitulah cocok dengan temannya ya, yaitu teman yang ada di WC. Ini menunjukkan bahwasanya rokok itu hukumnya haram. Kemudian pertanyaan, apakah rokok itu membatalkan puasa? Setelah kita jelas bagi kita bahwasanya rokok itu haram, apakah rokok itu membatalkan puasa? Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya rokok itu ada zat. Jadi rokok itu bukan sekedar udara, tapi dia mengandung juga zat meskipun tidak begitu nampak ya. Dalam asap tersebut mengandung zat-zat yang jika masuk dalam tubuh manusia, sama seperti orang yang minum, sama seperti orang yang makan ya. Oleh karena itu rokok itu membatalkan puasa ya. Rokok itu membatalkan puasa. Belum lagi rasa yang dia rasakan di bibirnya ditambah dengan zat yang masuk dalam tubuhnya. Oleh karena itu rokok itu membatalkan puasa. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ini ada pertanyaan, kalau masukkan tangan ke hidung dalam kurung maaf ngupil, apa membatalkan puasa? Kita katakan bahwasanya tidak ya, ngupil tidak membatalkan puasa. Ya. Demikian juga kalau ngorek kuping ya, ini pun tidak membatalkan puasa. Karena tadi kita katakan bahwasanya illah dalam makan dan minum batal adalah
masuk makan dan minum. Apakah ada yang mengatakan ngupil itu makan? Apakah ada yang mengatakan ngorek tai telinga itu makan? Enggak ada. Tidak ada dalam bahasa Arab bahwasanya ngupil itu makan, kemudian ngeluarkan tai telinga itu makan atau minum. Allah alam bisawab ya.